Armstrong sudah bisa dimulai. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah Minggu online GKBI Hutan Jakarta. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya beberapa kali harus melihat catatan karena ini pertama kali saya jadi WL di ibadah online, jadi mohon dimaklumi. Oke, saat ini kita akan memulai saat teduh. Marilah kita bersama-sama merenungkan kebaikan Tuhan, merenungkan kasih Tuhan yang terjadi sepanjang minggu ini. Marilah kita bersyukur dan melihat kembali bagaimana Tuhan telah melindungi kita semua dalam sepanjang minggu. Mari kita menaikkan lagu Thank You Jesus. Saya persilakan hambanya untuk memimpin dalam doa pembukaan. Tuhan, terima kasih karena di pagi hari ini Tuhan, kami diberikan kekuatan baru dan dengan kesempatan untuk beribadah dengan Engkau. Walaupun ibadah online ini berjalan dari rumah kami masing-masing, tapi kami tahu Engkau adalah Allah omnipresent yang ada di mana-mana, yang akan selalu menjaga kami. Dan Tuhan, Engkau tolong ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhir. Biarlah Engkau bersama dengan kami, Engkau bersama dengan seluruh jemaat di rumah masing-masing. Dan sebentar
biarlah puji-pujian, tim multimedia, dan hamba-Mu, Pendeta Lydia akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau urapi mereka semua. Dan kami akan segera mulai ibadah kami, Engkau bersama dengan kami dari awal sampai pada pertengahan. Dan sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang saya katakan amin. Dalam sepanjang minggu ini tentu kita mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Saat ini kita akan memasuki ruang kesaksian. Apabila ada Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin bersaksi, maka dapat menggunakan kesempatan ini sambil mempersiapkan kesaksian. Sambil mempersiapkan kesaksian kami, mari kita menyanyikan lagu Bapa Kau Setia. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari, apakah ada yang ingin memberikan kesaksian? Apakah ada yang ingin memberikan kesaksian? Yang memberikan kesaksian, lambaikan tanganmu. Baik, kalau tidak ada yang hendak memberikan kesaksian, kita akan Oke, baik. Jika tidak ada yang hendak memberikan kesaksian pada hari ini, kita akan lanjut ke mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu
Kau berfirman dan sembuhkanku. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ragukan lewat gunung yang tinggi, dalam badai yang curam, tak pernah ragukan yang berfirman dan sembuhkanku. Kau bersama dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita naikkan sendiri dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah ragukan kasih Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ragukan janji Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagiku. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Saya persilakan bagi hambanya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kami kembali bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini atas segala kasih kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Satu minggu boleh kami lalui Tuhan, Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami. Banyak hal yang boleh Engkau perbuat dalam hidup kami, banyak hal yang kami juga perbuat dalam setiap aktivitas kami. Engkau boleh tuntun dan sertai kami Bapa. Sehingga pada hari ini terbukti kami masih boleh kembali dipertemukan satu dengan yang lain. Lewat aplikasi Zoom kami boleh kembali melangsungkan ibadah Hari Raya Minggu Kudus pada hari ini. Dan kami mau memulai persekutuan ini dengan kasih setiamu. Terlebih Bapa, kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, urapilah kami semua sehingga ketika kebenaran firman-Mu hamba-Mu sampaikan, boleh tersampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini Bapa. Bapa di surga, terima kasih sekali lagi Tuhan. Berfirmanlah sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh kembali dipertemukan pada hari ini. Ya, minta maaf secara khusus kepada Pak Gembala, kemarin saya juga tidak sempat hadir mengikuti rapat karena memang saya
kurang sehat, ya, maksudnya jalan daripada datang tanpa sakit ya hari. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kayaknya saya tidak bisa bicara tapi mau batuk. Kata teman-teman, karena nggak bisa bicara, bisa-bisa itu corona karena lehernya sakit gitu. Tapi ya udah, itu candaan mereka. Ya, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan yang saya boleh persiapkan di dalam Matius. Kita secara bersama-sama membuka Alkitab kita di rumah masing-masing. Dari Matius pasal 11 ayatnya yang ke-25 sampai ayat 30. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Bagian firman Tuhan ini tidak asing lagi untuk kita dengarkan. Sering kita mendengarkan hamba-hamba Tuhan membawakannya, tapi hari ini saya kembali lagi mau mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai ayat yang ke-30. Saya bacakan bagi jemaat sekalian. Lembaga kita memberikan judul Ajakan Juru Selamat. Ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Bapa, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin, firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-25 yang menjadi penegasan pada hari ini, yaitu, saya bacakan sekali lagi, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan ini adalah salah satu ayat yang paling saya suka, juga di dalam bagian Injil Matius. Bapak Ibu, kita seringkali mendengarkan bagian firman Tuhan ini, tetapi sebagian yang kita tahu, yang kita senangi dari ayat ini pasti di ayat 28, di mana di situ ada janji Tuhan, bahwa bagi yang lelah, bagi yang letih jiwanya, silahkan datang kepada saya, karena saya akan memberikan kelegaan. Itu adalah sebuah ayat yang disukai oleh banyak orang. Tetapi bagi saya, dari ayat ini yang paling menarik ialah ayatnya yang ke-25. Ayat 25 di situ dikatakan bahwa Tuhan bersyukur kepada Bapaknya. Kenapa ia bersyukur? Ia bersyukur kepada Bapa karena di sini dikatakan bahwa kerajaan sorga itu tidak dinyatakan bagi orang yang pandai, bagi orang yang bijak, bagi orang yang cendekiawan. Tetapi di sini dikatakan bahwa semuanya itu engkau nyatakan kepada orang kecil. Apa maksud dari kata semuanya itu? Dari pengertian dari kata semuanya ini menunjuk kepada bahwa semua tentang hal yang berbicara tentang sorga, Tuhan nyatakan kepada orang kecil. Kenapa Tuhan tidak nyatakan kepada orang besar? Kenapa dalam bagian ini Tuhan tidak bersyukur bahwa seharusnya semua dinyatakan, baik itu kepada orang bijak, orang pandai, ataupun kepada orang yang kecil? Kenapa rahasia sorga itu hanya dinyatakan kepada orang-orang kecil, Bapak Ibu Saudara? Itulah yang disyukuri oleh Tuhan Yesus sendiri kepada Bapaknya di dalam bagian ini. Bahwa ia menengadah ke langit dan berkata bahwa Tuhan, aku bersyukur Bapa. Karena ternyata kerajaan sorga hanya dinyatakan kepada orang-orang kecil. Itu yang membuat saya legah dari bagian firman Tuhan ini. Saya bersyukur bahwa mengapa Yesus bersukacita dan bersyukur memuji Tuhan dalam bagian ini. Karena sebuah ucapan syukur yang Yesus dapatkan dalam ayat yang ke-25, bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara,
Tidak semua orang mengetahui isi dan bagian kerajaan sorga itu. Oleh karena itu bersyukur Bapak Ibu Saudara dan saya jika kita masih diperkenankan untuk mengetahui rahasia sorga itu. Mengapa kita harus mengetahui rahasia sorga? Karena ternyata kepenuhan Kristus itu ialah rahasia sorga itu sendiri. Nah, bagian kita juga adalah dipenuhi oleh rahasia-rahasia sorga. Tetapi terkadang kita hanya berpikir bahwa sejenak, oke, saya mengetahui firman Tuhan ini. Tuhan berkata seperti ini, hukum-hukum Tuhan seperti ini. Tuhan mengajarkan seperti ini, ketika saya letih, ketika saya lelah, ketika saya berbeban berat, saya harus datang kepada Tuhan. Tetapi dalam bagian terpenting pada hari ini, sebenarnya penekanan dari bagian ini, dari perikop 25-30 ini, ialah ucapan syukur Kristus. Karena ternyata rahasia sorga menjadi bagian orang-orang yang kecil, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak terpandang sama sekali. Contoh Bapak Ibu Saudara, pada saat Yesus berada di dunia, ia tidak datang kepada ahli-ahli Taurat, ia tidak datang kepada Farisi, orang-orang Farisi pada saat itu yang mengerti isi Taurat dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi yang ia datangi ialah siapa? Murid-muridnya yang berasal dari penjala ikan, murid-muridnya yang dipandang orang tidak berpendidikan, murid-muridnya yang dipandang orang tidak layak untuk menyatakan kebenaran. Karena mereka kecil, karena mereka miskin. Itulah sehingga hari ini kita diberikan pencerahan oleh Tuhan bahwa ternyata salah satu kelebihan orang-orang Kristen, orang-orang yang dipilih, yang ditetapkan Tuhan untuk diselamatkan, ialah mengetahui kerajaan sorga. Mengapa orang-orang cendekiawan, orang-orang bijak, orang-orang pintar, Bapak Ibu Saudara, kerap kali kesombongan itu timbul di dalam dirinya, kerap kali tidak mengandalkan Tuhan, karena mereka buta rohani, karena mata mereka tertutup tentang kerajaan-kerajaan sorga. Bagi orang-orang yang diperkenankan Tuhan untuk mengetahui kerajaan sorga itu, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang menjadi bagian di dalamnya, kita terus berusaha untuk menjadi orang yang taat, menjadi orang yang mencari kebenaran, menjadi orang yang dibilang orang Kristen yang setia. Tetapi sejujurnya Bapak Ibu Saudara, apa gunanya Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi Kristen kalau kita tidak mengetahui kerajaan sorga itu sendiri? Kita bisa berpikir bahwa saat ini saya menjadi orang percaya, tetapi di dalam hal demikian, apakah kita memahami isi hati sorga itu seperti apa? Sorga itu ialah Kristus sendiri yang mengatakan kepada kita bahwa kunyatakan kepada orang-orang kecil. Bagi engkau yang berbeban berat, bagi engkau yang merasa bahwa hidup ini terlalu sulit, silakan datang kepada saya. Karena saya sudah menyatakan itu kepada engkau. Engkau yang percaya, engkau sudah mengetahui rahasia sorga itu seperti apa. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Di dalam bagian firman Tuhan hari ini saya memberikan tema yaitu bersyukurlah, marilah dan taruhlah bebanmu. Taruhlah bebanmu kepada Tuhan. Bersyukurlah. Kenapa saya mengawali dengan kata bersyukur? Karena Yesus Kristus di dalam bagian ini sendiri berkata pada waktu itu Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah mewakili kita untuk mengungkapkan rasa syukur itu. Nah, bagian kita ternyata pada hari ini juga diajak Tuhan bahwa kita yang kecil ini, yang tidak ada nilainya di mata manusia ini, kita bersyukur kita mengetahui kerajaan sorga. Karena dalam bagian firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan memakai orang yang bodoh di mata manusia untuk membungkamkan orang-orang yang bijak, untuk memperlihatkan kepada orang-orang pandai kebenaran yang sejati itu. Bahkan dalam bagian Timotius di situ dikatakan juga bahwa bagian ini juga dibebankan kepada orang-orang yang mengenal Tuhan, bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengawali dengan refleksi ini. Refleksi bahwa ternyata dalam bagian ini bukan hanya janji yang diberikan Tuhan, bahwa bagi engkau yang lelah, bagi engkau yang letih, bagi engkau yang merasa bebanmu berat, datanglah kepadaku, karena aku lemah lembut dan belajarlah kepadaku. Bahkan kuk yang akan kuberikan kepadamu itu ringan. Bukan hanya janji itu. Kalau kita melihat secara jeli, melihat secara teliti bahwa ternyata bagian yang terpenting ini ialah kita bersyukur karena kerajaan sorga dinyatakan kepada kita. Mengapa banyak orang yang memang
ditentukan Tuhan untuk binasa. Mengapa banyak orang yang bijak, yang pandai, orang yang ilmuwan tidak mengenal kebenaran? Karena memang Tuhan tidak berkenan menyatakan itu. Tuhan tidak berkenan menyatakan kepada dia. Tetapi bersyukurlah kita, sekalipun kita kecil, tidak ada apa-apanya, tetapi kita tahu kerajaan surga itu bagaimana. Saudara yang sama dikasih Tuhan, bagian yang kedua, yang di sini dikatakan ialah, marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan beban berat. Saudara, undangan Yesus yang begitu manis, yang ditujukan kepada semua orang yang letih lesu dan beban berat. Baik itu berbeban berat dalam persoalan hidup, berbeban berat di dalam dosa yang tidak bisa kita ubah dari diri kita. Tetapi sebenarnya bagian firman Tuhan ini, seringkali frasa yang digunakan oleh hamba-hamba Tuhan menafsirkan ini ialah hanya merujuk kepada ketika engkau berbeban berat di dalam kesusahan, engkau menderita, silahkan engkau datang kepada Tuhan berseru. Banyak hamba-hamba Tuhan yang memberikan tafsiran seperti itu tidak salah. Bagian firman Tuhan ini memang menyatakan, memberikan sebuah ajakan, undangan Yesus, bahwa marilah kepadaku yang letih lesu. Tetapi bagian firman Tuhan ini adalah konteks yang sesungguhnya dari bagian firman Tuhan ini, ialah ajakan Tuhan bagi orang yang merasa bahwa beban dosanya itu terlalu berat. Dosa yang dipikul itu terlalu berat. Sehingga Tuhan berkata, silakan datang kepadaku. Ketika engkau merasa bahwa engkau tidak mampu lepas dari dosa itu, datang kepadaku. Karena aku ini adalah guru yang agung. Aku lemah lembut. Aku tahu cara mengajar yang benar. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Sehingga tidak tanggung-tanggung Tuhan menawarkan kepada orang percaya bahwa engkau tahu ketika engkau sudah mendapat kasih karunia, engkau sudah mendapat pencerahan tentang sorga itu menjadi bagianmu, datanglah kepada aku. Karena Tuhan tahu bahwa ternyata beban dosa itu berat bagi umatnya. Sehingga ternyata bagian ini, di dalam bagian ini, sesungguhnya ayat ini itu merujuk kepada hukum Taurat dan juga orang-orang Farisi. Apa itu beban berat? Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini Tuhan mau menyinggung kepada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi pada waktu itu seringkali membebankan hukum Taurat itu kepada orang lain, orang-orang yang kecil. Orang-orang Farisi pada saat itu mengajar tentang kebenaran, menanggungkan kebenaran itu kepada orang lain, tetapi sesungguhnya mereka sendiri tidak melakukan hukum Taurat itu. Sehingga Tuhan berkata bahwa itulah yang menjadi beban di dalam dirinya, berat di pundaknya. Kenapa? Karena itu sebuah beban yang dia pikul. Ia berkata lakukan ini, tetapi orang-orang Farisi tidak melakukan itu. Sehingga hari ini dikatakan, bagian firman Tuhan bahwa marilah kepadaku hai kamu yang berbeban berat dan letih lesu. Letih lesu di dalam dosa, bukan letih lesu di dalam kelemahan kita setiap hari. Mungkin kita bergumul karena ekonomi kita atau yang lainnya. Semua itu memang kita pasrahkan kepada Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, konteks yang sejujurnya bagian ini ialah bagi engkau yang merasa dosa itu terlalu berat di dalam dirimu. Bebanmu terlalu berat, silahkan datang kepadaku. Orang yang merasa beban dosanya, mungkin orang itu berusaha taat kepada Allah, tetapi secara sadar ia tidak mampu. Bahkan ia tidak bisa melakukannya. Ia tidak mampu untuk mengubah kebiasaannya itu. Sehingga Tuhan mengajak kita untuk melihat dia, untuk mencontohi, meneladani dia, karena ia memberikan undangan yang benar. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan tawaran itu artinya ia sendiri ada di dalam bagian ini. Mengapa ia berkata di dalam bagian ini bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Apa itu kuk, Bapak Ibu Saudara? Dalam bagian firman Tuhan hari ini, kuk di sini adalah sebuah beban. Sebuah beban atau palang kayu atau kerangka kayu. Dalam bagian ini dengan jeritan kayu vertikal yang memisahkan kedua binatang penarik sehingga bersama-sama dapat menarik beban. Berat kuk tersebut dibuat dari palang kayu tunggal dengan cerat tali yang diikatkan ke leher binatang. Kuk juga adalah perkakas yang
dikenal sebagai alat yang menghubungkan dua atau lebih lembu menjadi satu. Itu di dalam pengertian bahwa ternyata kuk ini pada zaman dulu itu dilambangkan sebagai kayu. Kayu itu satu kayu, tetapi di dalam satu kayu itu ada dua tali. Kalau di dalam kerajaan-kerajaan, tali itu biasanya diikatkan kepada kepala kedua kuda itu dan menarik sebuah tempat yang ditempati raja atau ratu ketika berpergian. Nah, kuda ini menarik secara bersamaan. Artinya kuda ini sejalan tanpa ada yang berat sebelah karena dua-duanya berjalan bersamaan. Atau kalau Bapak Ibu pernah memikul sebuah kayu, di depan ada ember, di belakang ada ember, itulah lambang kuk itu. Itulah sejarah kuk zaman dulu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kuk dalam bahasa Yunaninya yaitu sugos, yang diterjemahkan di dalam bagian firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 1 yaitu beban. Jadi berarti dalam bahasa Ibraninya sugos artinya beban. Sementara di dalam Wahyu diartikan sebagai sugos atau kuk itu ialah timbangan. Nah, kalau pada zaman dulu itu dipakai sebagai penentu sebuah hukum di dalam zaman PL dan juga zaman orang-orang Yahudi. Artinya bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara, kita tidak hanya mengerti bahwa apa sih kuk itu, mengapa Tuhan berkata bahwa belajarlah kepadaku, pikulah kuk yang kupasang. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, kita melihat ketika kuk itu di depan ada dan di belakang ada, kita mengangkatnya itu tidak berat sebelah. Artinya apa? Legah kita karena di depan berat, di belakang berat. Enggak di sebelah. Kalau di depan kosong berarti di belakang berat. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, itulah kiasan daripada kuk ini. Kenapa Tuhan berkata bahwa ketika engkau berbeban berat, ketika engkau letih, ketika engkau lelah, mari pikulah kuk yang kupasang itu. Kenapa kita harus memikul kuk itu? Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, tadi saya memberikan kiasan, dua lembu secara bersamaan ada di dalam kuk itu, berjalan bersamaan. Tidak ada yang berat. Karena apa? Sebelah ada dan sebelahnya ada. Begitulah Yesus Bapak Ibu Saudara. Begitulah Yesus menaruh kuknya itu kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Di sebelah kiri, kita di sebelah kanan Tuhan. Artinya apa? Ketika saya berjalan, tidak ada yang berat. Karena ternyata kuk yang ada di sini juga dipikul oleh Tuhan. Kuk saya yang ada di sebelah kiri, Tuhan memikul kuk saya di sebelah kanan. Artinya Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika Tuhan sudah memberikan janji ini, Ia setia, Ia taat, berjalan bersama dengan kita, memikul kuk itu kemanapun kita pergi. Tetapi jika Bapak Ibu Saudara berkata, merasa bahwa saya kuat, saya mampu memikul kuk itu sendiri, maka saudara dan saya merasa begitu beratnya kuk itu Bapak Ibu. Tuhan memberikan kita tawaran, undangan. Marilah, ketika engkau merasa kuk itu terlalu berat, jangan kau merasa sendiri, karena ternyata aku ada di sampingmu, di sebelah kananmu, selalu berjalan seiringan dengan engkau memikul kuk yang berat itu di dalam dirimu. Kuk apa saja? Yang pertama tadi ialah kuk berdasarkan dosa yang kita miliki, dosa kebiasaan kita, kebiasaan buruk kita yang tidak mampu kita ubah. Mari kita pikul bersama Tuhan. Jangan kita pikul sendiri. Banyak orang pintar yang merasa bahwa, oh saya sudah tahu itu firman Tuhan. Oh saya sudah tahu hukum Tuhan mengajarkan ini, mengajarkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu, seringkali kita mengetahuinya sendiri. Seringkali kita tidak mau menghidupkan roh Tuhan itu dalam diri kita. Seringkali kita mau memikul kebenaran itu sendiri. Tidak mau lagi memikul kebenaran itu bersama dengan Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, ketika saya meneliti, belajar lebih dalam bagian firman Tuhan ini, ternyata merujuk kepada sebuah beban berat mengenai dosa. Kalau pada zaman dahulu, itu merujuk kepada hukum. Hukum siapa? Hukum Taurat. Hukum Taurat yang diyakini oleh orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi, yang dimana mereka suka berkata kepada orang, lakukan itu, tetapi mereka tidak melakukan. Di dalam Matius pasal 11, saya bacakan bagi kita dalam Matius
di dalam Matius pasalnya yang ke-23, dalam Matius pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-4 di situ dikatakan, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Sekali lagi itu terdapat di dalam Matius 23 ayat 4. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Benar sekali yang dikatakan Tuhan. Mereka suka menaruh hukum itu, membebankan itu kepada orang. Menaruh hukum itu di pundak orang, tetapi mereka tidak melakukannya. Inilah yang terjadi pada saat itu. Itulah yang dikenal orang-orang Farisi pada saat itu, sebuah kuk atau sebuah hukum yang ditetapkan yang harus dilakukan. Tetapi Tuhan berbeda Bapak Ibu Saudara. Tuhan menawarkan kuk yang berbeda. Tuhan menawarkan kuk yang baru. Kuk yang baru yang tanpa dibebankan kepada satu orang saja untuk dilakukan. Karena ia sendiri ikut menanggung beban atau menanggung kuk itu. Karena ia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang. Bukan kuk hukum lagi. Bukan kuk yang dikatakan oleh pendeta, oleh hamba Tuhan. Bukan lagi. Tetapi kuk yang dikatakan Tuhan. Hukum yang dikatakan Tuhan. Artinya itulah yang harus kita pikul. Seiring berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan Bapak Ibu Saudara dan saya merasa bahwa kita mampu melakukannya sendiri. Kita tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkata bahwa aku lemah lembut dan rendah hati. Aku lemah lembut. Di dalam bahasa Yunani kata lemah lembut itu ya praos. Artinya apa Bapak Saudara? Tidak ada satu orang pun yang selembut Tuhan, yang sebaik Tuhan. Banyak guru-guru Bapak Ibu Saudara yang memberikan tawaran untuk mengajar orang lain. Tetapi pertanyaannya, apakah ada kelemah lembutan yang dimiliki? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Banyak orang bisa mengajar, banyak orang pandai, banyak orang pintar Bapak Ibu Saudara. Tetapi tentang kelemah lembutan, belum tentu itu dimiliki. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Bedanya kita dengan Tuhan, ialah ketika kita mengajar orang lain, masih ada rasa egois, masih ada kesombongan, masih ada rasa bahwa saya lebih daripada orang itu, masih ada batas kesabaran ketika manusia mau mengajarkan sesamanya. Tetapi ketika Tuhan yang berkata, belajarlah kepadaku, jangan ragu untuk belajar kepada Tuhan. Karena benar-benar tidak ada keterbatasan di dalam kelemah lembutan Tuhan. Ketika yang berkata bahwa aku praus, aku lemah lembut, aku tidak sama sekali melakukan kecurangan, maka belajarlah, jangan takut. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, mengapa kita manusia yang berdosa ini perlu bersama dengan Tuhan? Karena bagian firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, Tuhan memberikan tawaran, Tuhan memberikan undangan. Ketika Tuhan sudah menyatakan sorga itu, yang memberikan undangan, bahwa ketika engkau merasa tidak mampu lagi berjalan dalam kebenaran, datanglah kepadaku. Ketika engkau merasa saya tidak mampu lagi melakukan firman Tuhan, datanglah kepadaku. Tuhan memberikan ada 3 undangan di dalam bagian ini. Yang pertama itu undangan untuk datang pada Yesus dan mendapat janji kelegaan. Yang kedua yaitu Yesus mengundang untuk mengikuti Yesus dalam pemuritan dan juga janji ketenangan. Yang ketiga itu Yesus mengundang kita agar kita bebas dari sebuah beban yang merasa bahwa ini terlalu berat Tuhan. Agar beban ringan bagi Yesus, itu juga ringan bagi kita, bukan berat bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu, bahwa ternyata janji Tuhan tidak akan pernah terlewatkan sedetik pun. Janji Tuhan tidak pernah berubah. Ketika hari ini kita meyakini bahwa ternyata selama ini saya berjalan sendiri. Seringkali Bapak Ibu Saudara kita berjalan sendiri, akhirnya kita merasa beban ini terlalu berat. Kita merasa hidup kita terlalu susah, karena kita berjalan sendiri. Kita merasa segala sesuatu yang kita temui tidak ada jalan keluar, karena kita berjalan sendiri. Kita tidak mau Tuhan ada memikul beban itu. Kita tidak mau melihat bahwa ternyata Tuhan sudah memberikan kuk yang harus saya pikul, yaitu kuknya Tuhan sendiri. Kuk Tuhan itu sendiri ialah ringan, tidak berat. Kuk Tuhan yang berkata, kuk saya itu mudah, beban saya itu ringan. Tidak ada yang berat. Saudara yang sama dikasihi Tuhan.
Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, jika kita mau mendapat ketenangan jiwa, kelegaan hidup, datang kepada Yesus, datang kepada Dia. Bahkan dalam situasi kondisi dunia sekalipun saat ini yang tidak lagi memberikan keamanan, kenyamanan, bahkan dunia saat ini sudah seolah-olah tidak memperlihatkan lagi kedamaian. Mau datang kepada siapa saya dan Bapak Ibu Saudara? Sekarang tawarannya itu sudah ada, datang kepada saya. Ketika engkau merasa terlalu berat hidup yang saya jalani ini, datang kepada saya. Dan itu Tuhan sudah Injil itu sendiri, ialah kebenaran itu sendiri. Dan Bapak Ibu Saudara dan saya sudah mengetahuinya. Saatnya kita tampil bersaksi bagi Kristus. Saatnya kita menyatakan kerajaan sorga itu juga bagi orang-orang yang haus akan kebenaran. Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan baru, bagian ini saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan, pada waktu yang sama Yesus berkata, "Aku memuji Engkau ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena Engkau sudah merahasiakan ajaran-ajaran tentang kerajaan-Mu itu dari orang-orang yang bijak dan punya banyak pengetahuan, tetapi Engkau menyatakan hal itu kepada siapa saja yang bersedia menerima ajaran benar dengan hati yang polos seperti anak-anak kecil. Karena benar ya Bapa, itulah yang menyenangkan hatimu." Itu terjemahan barunya, artinya apa? Tuhan menyatakan Injil itu bagi orang-orang yang mau menerimanya. Tuhan memberikan tawaran bahwa datanglah kepadaku setiap kalian yang sudah capek menanggung kesusahan-kesusahan yang berat, karena aku akan menolongmu mengatasi setiap kesusahanmu itu, dan kamu akan merasa lega. Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, artinya jangan lagi ada keraguan di hati kita. Ketika kita sudah berkata, saya sudah bertumbuh di dalam Kristus, iman saya sudah semakin hari semakin kuat, tidak ada lagi yang bisa mengubah kepercayaan saya kepada Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahwa selama kita masih ada di dunia ini, firman Tuhan selalu baru setiap hari untuk kita renungkan, dan kita mau terus belajar kepada Sang Pemberi janji itu, yaitu Yesus sendiri. Ketika rahasia sorga kita tahu, bahwa yang menjadi keistimewaan bagi kita mengetahui kebenaran itu, maka mari kita datang membawa beban kita, membawa hukum-hukum yang mungkin kita tahu, hukum ini, hukum itu yang tidak boleh kita lakukan, yang bagi kita terlalu berat, kita datang membawa kepada Tuhan. Karena Ia berjanji, Ia akan memberi kelegaan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Saudara yang sama dikasihi Tuhan, yang menjadi aplikasinya bagi kita yaitu Tuhan Yesus memberikan hukum baru, yaitu kuk baru yang harus dipikul, yang menjadikan umatnya menjadi setia dan mau dikendalikan oleh Sang Tuhan. Dan bukan itu saja, Yesus tidak di luar dari kuk yang dipasang. Yesus berkata, "Pikullah kukku," artinya Tuhan Yesus turun bersama-sama dalam memikul kuk yang berat itu, bersama-sama dengan kita. Yang kedua, aplikasinya bagi kita yaitu ketika segala usaha sudah dilakukan untuk mendapatkan ketenangan jiwa, sudah dilakukan, namun kehidupan harus dicengkram oleh kekuatan, ketakutan, dihantui oleh rasa bersalah dan dosa. Datanglah kepada Yesus. Bagian yang ketiga yang menjadi aplikasinya bagi kita yaitu ketika segala pelayanan dan aktivitas ibadah mulai hambar dan membosankan, mungkin karena dasar kasih, karena kadar kasih saudara kepada Tuhan dan sesama mulai pudar dan terjebak dalam kesalahan. Mintalah Roh Kudus untuk membangunkan kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Seperti di dalam Wahyu, kasih jemaat yang mula-mula diperlihatkan, diperbaharui untuk semakin setiap hari ada ikatan kasih yang sesungguhnya. Datanglah kepada Yesus karena Dia berjalan bersama dengan kita memikul beban itu. Jangan kita memaknai ayat firman Tuhan ini bahwa ketika hanya berada dalam kesusahan baru saya datang kepada Yesus. Ketika saya dalam ketakutan baru saya datang kepada Yesus. Tapi ternyata yang ditawarkan Tuhan, ketika engkau merasa dosamu terlalu banyak, dosamu terlalu berat, setiap hari engkau tidak mampu berubah dari kebiasaanmu, datanglah kepadaku dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, karena kuk itu
ringan. Kuk Tuhan tidak berat. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, dalam kesusahan apapun kita, dalam keadaan apapun kita, mari kita mau belajar kepada kaki salib Kristus untuk terus berserah kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu sempurna Tuhan, tetapi hamba-Mu menyampaikannya secara tidak sempurna karena keterbatasan hamba-Mu Bapa. Tapi biarlah firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami mengenai hukum-hukum Tuhan. Kami tidak mampu melakukan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mampu taat sebagaimana yang Engkau tuntut dalam hidup kami. Tapi kiranya Tuhan Engkau tolong kami untuk mengerti bahwa ternyata ketika kami datang kepada Tuhan, kami mampu lepas dari beban hidup. Kami mampu lepas dari dosa. Karena kami tahu Tuhan berjalan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mau serahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Berkati kami dan mampukan kami untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan telah kami dengarkan, telah diberitakan kepada kami. Jadi, yang dapat kita ambil dari Tuhan yang sudah disampaikan adalah ketika kita memiliki dosa yang begitu berat yang tidak bisa kita tinggal, yang susah sekali untuk kita lepaskan, maka kita datang kepada Tuhan karena Tuhan mampu melepaskan kita dari beban berat dari dosa-dosa kita. Baik, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Untuk persembahan dapat diberikan melalui number kepada Ibu Diaken Melani. Untuk lagu persembahan, marilah kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Saya persilakan untuk tugas yang sudah diberikan tugas untuk memimpin doa persembahan. Saat ini kita akan masuk ke doa persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau begitu baik Tuhan. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami telah memberikan yang terbaik menurut kami Tuhan. Tapi Tuhan, kami berikan dengan penuh dan dari kesadaran kami bahwa kami harus memberkati pelayan-pelayan kami Tuhan. Biarlah Tuhan semua persembahan yang terkumpul dapat menjadi berkat buat para gereja GKBI Given. Dan tangan-tangan yang telah memberi, Engkau berkati sesuai dengan janji firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucapkan haleluya, amin. Amin. Saat ini kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan dan juga segala pujian yang kita naikkan itu semua dapat menjadi berkat bagi kita dan juga kita menjadi berkat bagi orang sekitar kita sepanjang minggu ke depan. Marilah kita menaikkan lagu El Shaddai yang akan ditutup oleh doa syafaat.
Tuhan, di penghujung ibadah kami, Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau bersama dengan kami. Kami boleh dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, Tuhan, bahwa Engkau mengajak kami, Tuhan, untuk masuk ke dalam rancangan kebenaran-Mu yang berupa kuk. Rancangan kebenaran-Mu ada memulihkan kekuatan kepada kami, untuk memulihkan kelemahan kami, memulihkan dosa-dosa kami, supaya kami masuk ke dalam rancangan kesetiaan dan janji keselamatan yang Engkau siapkan buat kami semua di langit yang baru, bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, karena kebenaran-Mu meneguhkan kami, menegur kami, membawa kami semangat baru bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Jemaat yang telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan, biar itu boleh tertanam di hati kami semua, Tuhan, dan bisa berbuah-buah, Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran, Pendeta Lydia, Tuhan, Engkau tambahkan hikmat, marifat, kebenaran firman di dalam hidupnya, Tuhan, supaya dimanapun dia melayani di dalam lingkungan gereja GKBI Given, dia semakin Engkau pakai dengan dahsyat, dan banyak orang yang bisa mengenal kebenaran-Mu melalui pelayanan yang diberikan, Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini, Tuhan, buat semua bangsa yang sedang bergumul dengan krisis ekonomi, akibat dampak pandemi ini, Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kekuatan buat bangsa-bangsa ini, supaya Tuhan ada perubahan, Tuhan. Dan Tuhan, ada sebuah pemulihan yang menyeluruh di dalam dunia ini, Tuhan. Berikanlah kami kesempatan satu kali lagi, Tuhan, untuk masuk ke dalam kebenaran-Mu, dan kami pergunakan itu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Supaya semua bangsa boleh mengenal tidak ada kuasa yang berkuasa di kolong langit ini, hanya Engkau. Engkau sanggup merubah segala macam bentuk tatanan ekonomi dunia, tatanan kehidupan dunia, karena Engkau adalah Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu kami minta belas kasihan-Mu, Tuhan, untuk mengangkat, Tuhan, pandemi COVID ini dari bumi ini, Tuhan, dan Engkau berikan kesempatan lagi buat semua orang percaya di semua bangsa-bangsa beribadah dan bersekutu dengan Engkau. Kami berdoa buat negara Republik Indonesia, Engkau campur tangan, Tuhan. Kami rindu, Tuhan, berbuat bakti yang normal kembali, Tuhan. Tuhan, Engkau berikan kekuatan buat para profesor molekuler, Tuhan, dan ahli-ahli medis lainnya yang sedang membuat vaksin virus, Tuhan. Kami serahkan itu mereka ke dalam tangan-Mu. Biar mereka Kau berikan hikmat, Tuhan, supaya mereka bisa melakukan, Tuhan, pekerjaan mereka dengan baik dan cepat dan akurat, Tuhan, supaya bangsa ini dapat memperoleh vaksin. Dan Tuhan, biar Engkau tolong juga, Tuhan, pemerintah kami yang sedang berusaha dengan keras, kerja keras memulihkan ekonomi, Tuhan, karena akibat dampak pandemi ini ekonomi kami terpuruk, Tuhan. Tapi kami percaya, Tuhan, bangsa ini akan pulih kembali ekonominya. Pemerintah akan bekerja dengan baik dan bahu-bahu untuk memberikan kembali kekuatan buat semua usaha-usaha pekerjaan, sehingga di dalamnya anak-anak Tuhan bisa kembali berusaha dan anak-anak Tuhan bisa kembali bekerja. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, buat seluruh, Tuhan, pemerintah di daerah-daerah juga, Tuhan, Kau campur tangan. Dan kami berseru, Tuhan, tidak ada suatu orang pun, hamba Tuhan, manusia pun yang sanggup meminta atau menghilangkan pandemi COVID-19 ini. Tapi kami berseru, kami minta, sendengkanlah belas kasihan-Mu kepada kami, ya Tuhan, supaya kami bisa kembali hidup normal, dan kami boleh bersekutu kembali di gereja kami masing-masing, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk para diaken dan pendeta di GKBI, Engkau campur tangan, mereka telah melayani dengan dahsyat. Apapun pekerjaan mereka, apapun usaha mereka, Engkau campur tangan, Engkau berkati, Tuhan. Seluruh jemaat juga, Tuhan, dengan segala usaha dan kegiatan pekerjaan, Tuhan, memberkati, Tuhan, dengan limpah, karena mereka adalah orang-orang yang beriman kepada-Mu, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk program gereja, Tuhan, biar bisa berjalan, Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk program gereja bisa berjalan, Tuhan. Dan kami minta, Tuhan, buat seluruh jemaat,
dan seluruh pengurus atau diaken dan seluruh pendeta yang terlibat dalam ada bahu-membahu, ada persatuan, ada kesatuan jiwa hati untuk melayani, untuk menggunakan jiwa-jiwa buat kerjaan surga. Visi kami yang satu Tuhan, kami ingin melayani Engkau dengan penuh kesetiaan, dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kasih, dan kami jadi terang di dalam gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat founder dari pendiri GKBI, Pendeta Yopi Wihanto dan Ibu Desi Wihanto. Di Bali sana, Engkau jaga pelihara, Engkau jaga kesehatan mereka. Engkau pakai kedua hamba Tuhan yang dahsyat untuk melayani dimanapun mereka pergi. Kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat yang tidak join dalam ibadah online ini, dimanapun mereka berada, satu demi satu Engkau lawat mereka di rumah masing-masing. Campur tangan supaya ibadah-ibadah berikutnya Tuhan, kami bisa berkumpul melalui Zoom ibadah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Yayasan Kampus Widuri Tuhan. Campur tangan supaya yayasan ini tetap berjalan dengan baik. Melalui kampus ini banyak sarjana-sarjana bisa diluluskan Tuhan dan membuat sesuatu buat negara ini. Dan kami berdoa juga karena mereka telah memberikan kami tempat untuk beribadah, Engkau campur tangan Tuhan. Berkati Tuhan kampus ini dan pengurus-pengurusnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat hamba Tuhan di GKBI Sinode ini, bercampur tangan supaya tetap mereka melayani. Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sepanjang minggu berjalan ini nanti Engkau jaga kami, Engkau jaga tidur kami, usaha kami, dimanapun kami berada. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Tuhan. Darah anak domba Paskah akan memberkati seluruh jemaat-Mu. Dan di akhir ibadah ini, angkat kedua tangan, terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kasih Allah, umat kecintaan Allah, ibadah online selesai, beraktivitas kembali di rumah masing-masing, dan dimanapun engkau akan pergi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan menjaga engkau, menolong engkau, memberkati engkau, menjaga kesehatan. Mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai dia kembali, dia mengajak kita bersama dengan dia, memerintah dengan dia, di langit yang baru, bumi yang baru, yang percaya katakan amin. Amin. Baik, ibadah kita telah selesai. Saya kembalikan kepada Iya. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Terima kasih banyak untuk keluarga Om Armstrong. Terima kasih untuk Tabita yang sudah bersedia untuk WL. Tetap semangat dan biarlah untuk kedepannya lebih banyak nanti anak-anak youth yang mengambil alih sehingga kita punya regenerasi ya Pak ya dalam pelayanan. Ya.